Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang uh, pendahuluan fisika inti. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit juga tentang konsep-konsep dasar fisika inti sebelum kita masuk ke inti dasar ya, ke materi dasar seperti kita akan mengenal sifat ya, inti, ukuran inti, terus kita masuk ke gaya nuklir dan radioaktivitas. Nah, sebelum masuk ke sana, uh, ada yang harus kita sadari bahwa pada pembelajaran pendahuluan fisika inti atau studi tentang fisika inti ini berpusat pada dua permasalahan. Yang pertama, uh, upaya untuk memahami sifat-sifat gaya yang bekerja pada inti, dan yang kedua upaya untuk menggambarkan perilaku sistem banyak zarah ya seperti pada inti atom. Nah, adapun pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala pada inti kita kenal sebagai model. Nah, sebenarnya banyak kemiripan antara struktur inti dan struktur atom, sehingga dengan kita sudah mempelajari struktur atom, kita dapat bisa lebih mudah dalam mempelajari sifat-sifat inti. Di inti atom, kita mengikuti hukum-hukum fisika kuantum, dan di inti atom juga kita mengenal bahwa di inti tersebut memiliki keadaan dasar ya dan keadaan tereksitasi, serta terjadi adanya pancaran foton berupa sinar gamma. Ini terjadi jika adanya transisi antara keadaan-keadaan tereksitasi. Namun pada fisika inti dan fisika atom ini terdapat perbedaan ya dalam pengkajiannya. Kalau dalam fisika atom, elektron-elektron itu mengalami gaya yang diberikan oleh inti, sedangkan pada fisika inti ini tidak terdapat gaya luar seperti itu ya. Jadi gerak-gerak zarah penyusun inti itu terjadi karena pengaruh gaya yang diberikan oleh zarah-zarah itu sendiri. Nah, mungkin itu gambaran sedikit sebelum kita masuk ke materi dasar. Jadi ada dua pusat permasalahan yang dipelajari pada pendahuluan fisika inti ini. Oke, nah kita masuk ke sifat dasar inti. Nah, sifat dasar inti ini berhubungan dengan jenis inti ya, yang mana jenis inti ini dideskripsikan dengan jumlah total muatan positif dalam inti ya dan jumlah total satuan massa. Yang mana di sana bisa kita lihat ada plus ZS. Plus ZT ini merupakan muatan inti atom, muatan inti neto ya. Z ini merupakan nomor atom dan E adalah besar muatan elektron. Jika kita kenal nanti ditulisnya itu A itu sebagai apa? Sebagai nama atomnya ada A, ada Z. Nah, di sini kita review sedikit. Jadi ada zarah dasar yang bermuatan listrik positif dalam inti yang kita kenal dengan proton. Tak lain itu kita kenal merupakan inti atom hidrogen ya. Nah, hal ini berarti bahwa suatu inti dengan nomor atom Z ya. Ingat Z itu nomor atom mengandung Z proton dan sebuah atom netral yang mengandung Z elektron yang bermuatan negatif. Nah, karena massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa protonnya, di garis bawahi diingat bahwa massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan massa proton, maka massa elektron sering diabaikan dalam pembahasan sebuah atom. Tapi di fisika inti kita masih suka membahas. Nah, pada nomor massa suatu inti kita kenal, kita tulis biasanya dengan lambang A ya, yang mana besar nomor massa ini hampir semua nilainya itu bilangannya bulat ya, bilangannya bulat. Nah, adapun inti atom ini memiliki sifat-sifat ya, ada yang bergantung pada waktu, ada yang tidak bergantung pada waktu. Inti atom jadi dibagi dua inti atom yang memiliki sifat-sifat tertentu yang tak gayut
yang tak bergantung pada waktu, contohnya adalah massa, ukuran, muatan, momentum sudut intrinsik atau kita kenal sebagai nuklir. Sedangkan sifat-sifat inti yang bergantung pada waktu itu contohnya peluruhan radioaktif dan transmutasi buatan atau kita kenal dengan reaksi nuklir. Nah, di sini ada istilah massa spesifik atom. Nah, itu menurut Prout ya pada tahun 1815 besarnya itu kurang lebih ya itu bukan sama dengan, jadi masih semuanya pendekatan, jadi tidak sama dengan mendekati N, besarnya N dikali MH, yang mana M ini menyatakan massa spesifik atom dan N adalah bilangan bulat ya, selalu bilangan bulat besarnya, dan MH ini merupakan massa atom hidrogen. Nah, bilangan bulat N ini yang kecil ya dikenal sebagai nomor massa A ya. Jadi memang ada ceritanya berdasarkan menurut Bartra pada tahun 1900-an dengan hamburan sinar X dapat ditunjukkan bahwa jumlah elektron atomik Z dan jumlah muatan inti positif itu tidak sama dengan massa tidak sama dengan nomor massa A ya. Nah, dalam perkembangannya ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh Heisenberg, terus ada Chadwick. Konteksnya itu berdasarkan mekanika kuantum ya. Jadi setelah singkatnya gitu, berdasarkan mekanika kuantum muncul hipotesis baru ya, yang kita kenal dengan hipotesis neutron proton, sehingga ada persamaan baru. M itu mendekati ya ZMH plus NMN. Z ini merupakan jumlah proton dalam inti atom atau kita kenal dengan nomor atom, dan N ini merupakan jumlah neutron dalam inti atom atau kalau ditulis itu selisih A min Z ya, sedangkan Mn ini merupakan massa neutron. Nah, ini mungkin gambaran sedikit tentang sifat dasar inti ya. Nah, untuk peluruhan radioaktif nanti kita akan bahas di ujung materi. Nah, sekarang kita setelah mengetahui sifat dasar inti, masuk ke ukuran inti. Ya, sebetulnya ini bisa dicari bagaimana penentuan ukuran-ukuran inti. Jadi ada beberapa eksperimen ya. Salah satunya yang dilakukan oleh J. Thomson, model atom pertama yang cukup rinci ya, dan mengikuti model teori kinetik atau bola pejal. Ini dicanangkan diajukan oleh J. Thomson sekitar 1900-an. Nah, setelah penemuannya tentang elektron yang dianalogikan melayang di antara muatan positif yang masif, artinya yang banyak, yang besar, berukuran 10 pangkat min 10 meter. Nah, katanya berdasarkan model yang dia buat, suatu zarah berkelajuan tinggi, artinya berkecepatan tinggi, dapat menembus materi yang sangat padat dengan hanya melalui proses difusi. Tapi sebaliknya yang dilakukan oleh Geiger and Marsden, percobaan hamburan zarah alfa oleh lepengan emas yang dilakukan oleh mereka berdua ini menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar terhambur kembali ya daripada yang dimungkinkan pada proses difusi. Nah, dari dua percobaan ini karena ada kontradiktif, Rutherford ini memikirkan ya hal ini sebagai akibat hamburan oleh inti atom yang sangat kecil. Nah, di sana kurang lebih tadi disebutkan jauh lebih kecil dari 10 pangkat min 10 meter yang mengerjakan gaya listrik atau gaya Coulomb pada zarah alfa. Nah,
Tapi dari pengukuran inti ini yang kemudian bahwa hukum ini tidak berlaku ya, yang tadi yang ditemukan oleh mereka bertiga tidak berlaku apabila yang pertama tenaga gerak zarah alfa cukup tinggi, yang kedua nomor atom Z inti penghambur terlalu rendah. Nah, pada saat zarah alfa ini berada pada posisi sangat jauh ya dengan inti atom, artinya tidak terjangkau, sangat susah terjangkau, maka zarah tersebut hanya memiliki energi kinetik ya, tenaga kinetik. Namun pada saat zarah alfa berada pada suatu jarak d, kan itu terpengaruh ya dari inti, maka zarah itu hanya memiliki tenaga potensial elektrostatis. Nah, jika tenaga kinetik inti diabaikan, maka menurut hukum kekekalan energi diperoleh T alfa sama dengan, atau kita tulis V sama dengan 2EZE per 4V epsilon 0 D. Di sana ada 4 V epsilon 0 ini sama dengan kalian adalah K ya, K itu sama 1 per 4V epsilon 0. 2E ini merupakan muatan zarah alfa ya, atom hidrogen, dan ZE ini merupakan muatan inti penghambur, dan D adalah jarak terdekat zarah alfa dengan inti atom. Nah, adapun dalam sistem sentigram sekon, jarak terdekat D ini memenuhi persamaan D sama dengan 2E ZE kuadrat per T alfa. Yang di sini ada yang pertama, zarah alfa mengalami hamburan kalau murni oleh inti uranium pada tenaga 24 mega elektron volt. 1 mega elektron voltnya itu sama dengan 1,6 kali 10⁻6 energi ya. Tentukan jarak alfa dari uranium. Nah, tadi sudah dicari jarak alfa dari uranium, D-nya itu sama dengan 2EZ kuadrat per T alfa, sama dengan tinggal dimasukkan besar-besaran yang diketahui. Nah, setelah dihitung ini sebenarnya tuh nggak bulat ya, tapi dibulatkan kurang lebih karena sangat kecil, dibulatkan menjadi 10 pangkat min 12 cm atau sama dengan 10 Fermi. 1 Fermi itu sama dengan 10 pangkat min 13 cm. Nah, sebetulnya hasil eksperimen lain itu bisa dengan menggunakan zarah nuklir ya, dan hamburan elektron yang dapat ditunjukkan bahwa jari-jari intinya itu besarnya adalah R sama dengan R0 pangkat 1/3, yang mana R0 ini adalah tetapan yang nilainya itu 1,4 Fermi untuk hamburan zarah nuklir pada inti dan 1,2 untuk hamburan elektron pada inti. Oke, ini maaf, ini tanda panahnya kira 0 ya bodohnya. Oke. Nah, di sini kita akan mengenal ada beberapa istilah umum pada fisika inti. Yang pertama ada nuklida ya. Terus ada isotop, ada isoton, ada isobar, ada isomer, ada nukleon, ada meson, positron, dan proton. Nah, sekedar mengingatkan bahwa nuklida ini merupakan spesies inti atom yang nomor masanya A, nomor atomnya Z, dan nomor neutronnya N. Ini yang kita kenal inti atom. Kita lebih mengenal dengan inti atom dengan ditulisnya itu A, ZN ya. Lalu ada isotop. Nah, apa itu isotop? Isotop ini merupakan nuklida-nuklida yang memiliki nomor atom Z yang sama dengan yang sama ya, dan N-nya berbeda. Jadi Z-nya sama, N-nya berbeda. Nomor atomnya sama tetapi nomor neutronnya berbeda. Nah, sedangkan isoton itu nuklida-nuklida dengan N-nya sama, Z-nya berbeda. Jadi kebalikan dari isotop. Sedangkan isobar itu nuklida-nuklida dengan A-nya yang sama. Isomer nuklida yang berada pada keadaan tereksitasi dengan umur paruh yang dapat diukur ya. Terus nukleon atau kita kenal dengan neutron atau proton, dan di sana ada meson. Meson ini merupakan zarah dengan massa, jadi massanya itu di antara
di antara elektron dan proton ya. Nah, sedangkan positron ini sangat familiar, kita kenal ini merupakan elektron yang bermuatan positif, sedangkan untuk foton ini merupakan paket kuanta dari radiasi elektromagnetik. Nah, ini merupakan contoh-contoh istilah umum pada fisika inti. Mungkin yang sering kita dengar ini positron, foton, nuklida ya. Oke. Nah, kita masuk ke gaya nuklir. Di ilmu fisika ini ada 4 macam interaksi ya. Yang pertama ada interaksi gravitasi, ada interaksi elektromagnet, ada interaksi nuklir, dan interaksi lemah. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi ini merupakan gaya tarik-menarik antara dua massa ya. Dan apa itu elektromagnet? Elektromagnet itu merupakan gaya yang dialami oleh suatu muatan listrik ke dalam elektromagnetik ya. Nah, sedangkan untuk gaya nuklir ini merupakan gaya yang mengikat. Nah, ini pokok bahasan utamanya gaya yang mengikat neutron dan proton ya dalam inti, sehingga saling mengikat. Makanya nanti kalau dipelajari lebih lanjut ada energi ikat inti. Nah, di sini yang satu lagi ya, ada interaksi lemah. Interaksi lemah ini biasanya disebabkan karena adanya suatu interaksi yang sangat lemah ya, contohnya pada peluruhan beta. Itu contoh dari interaksi lemah. Nah, di sini di tabel bisa kita lihat perbandingan besar interaksi gaya dalam fisika ya. Besar interaksinya ini diperoleh, ini merupakan nilai perbandingan jika dibandingkan dengan interaksi nuklir. Kalau diurutkan, ini yang paling besar gayanya itu merupakan gaya nuklir, yang kedua ada gaya elektromagnet ya, yang ketiga gaya lemah, yang terakhir gaya yang paling kecil itu gaya gravitasi. Nah, adapun sifat-sifat gaya nuklir berdasarkan dua permasalahan pokok yang tadi disampaikan dalam fisika inti. Yang pertama, bagaimana memahami tentang sifat-sifat gaya yang bekerja di antara nuklir, dan yang terakhir, bagaimana kita menerangkan sifat-sifat inti kompleks ya. Nah, sebelum ke sana kita mengenal dulu sifat-sifat gaya nuklir ya, atau sifat gaya inti. Yang pertama, gaya nuklir ini bekerja pada daerah jangkauan yang sangat pendek, makanya tadi ada rumus D sama dengan ya, ada persamaan untuk mencari jarak terdekat. Jadi gaya nuklir ini bekerja pada daerah jangkauan yang sangat pendek. Ini berbanding terbalik dengan gaya gravitasi ya. Dari berdasarkan eksperimen yang ditemukan pada order jangkauan gaya nuklir sekitar 1 Fermi, berarti 10 pangkat min 13 cm ya. Untuk jangkauan yang lebih besar biasanya diabaikan, jadi di sana tinjauannya bukan gaya nuklir lagi. Nah, yang kedua, pada daerah jangkauan yang jauh lebih pendek daripada jari-jari inti, maka adanya gaya inti yang menyebabkan bentuk nukleus seperti bola ya, dan membentuk nukleon. Jadi karena saking dekatnya, jadi rakat gitu, bayang ya. Nah, untuk yang ketiga, pada daerah jangkauan yang seorde dengan ukuran jari-jari inti, gaya nuklir ini menyebabkan distorsi nukleus ya. Dan keempat, gaya nuklir ini tidak bergantung pada muatan. Hal ini berarti bahwa gaya nuklir antara dua proton dan neutron, dan antara proton dan neutron itu besarnya sama ya, karena tidak bergantung pada muatan. Nah, yang kelima, gaya nuklir ini dipengaruhi oleh spin-spin nukleon ya. Hal ini bisa dibuktikan secara eksperimen dari peristiwa hemburan dan adanya tingkat-tingkat energi nuklir, tapi kita tidak pernah melakukan percobaan itu sebetulnya. Oke, selanjutnya bahwa gaya nuklir ini dipengaruhi oleh interaksi spin orbit,
ya, dan dipengaruhi juga oleh spin-spin nukleon. Terus yang keenam, bahwa gaya nuklir ini tidak seluruhnya bersifat sentral ya, akan tetapi gaya nuklir ini bergantung pada orientasi spin terhadap garis hubung ya, garis lurus antara dua nukleon ya, kan mereka berinteraksi ya. Jadi ini hanya bergantung berorientasi spin pada garis hubung antara dua nukleon. Terus yang terakhir, bahwa gaya nuklir ini memiliki gaya tolak ya, ada gaya tolak, ada gaya tarik menarik. Nah di sini gaya nuklir ini memiliki gaya tolak dan mengalami saturasi. Nah sifat ketujuh ini, saturasi, berdasarkan literasi dapat dibuktikan dengan adanya hamburan nukleon-nukleon yang berenergi tinggi. Jadi pada jangkauan sekitar setengah Fermi, kalau tadi 1 Fermi ya, jangkauan jauhnya. Nah ini sekitar setengah Fermi atau berarti 0,5 kali 10 pangkat 13 cm. Gaya-gaya antar nukleon menjadi sangat repulsif. Nah, gaya nuklir pada jangkauan setengah Fermi ini mampu merubah proton menjadi neutron melalui proses tumbukan. Ini kita kenal dengan pertukaran gaya nuklir atau exchange force. Itu mungkin gambaran sifat-sifat gaya nuklir. Nah, setelah kita sifat-sifat gaya nuklir, kita masuk ke radioaktivitas. Ya, radioaktivitas ini penting dibahas karena ini merupakan salah satu gejala yang sangat penting dalam fisika nuklir. Meskipun nuklida ini diikat oleh gaya nuklir tadi ya, karena yang cukup kuat, ternyata banyak nuklida yang tidak mantap ya secara spontan. Jadi meskipun adanya gaya nuklir yang mengikat nuklida, tetapi nyatanya banyak nuklida yang banyak yang meluruh ya ternyata, entah itu melalui pemancaran alfa, beta, dan gamma. Nah, adapun dari gejala radioaktivitas ini dipandang luar biasa oleh fisika klasik ya. Karena apa? Yang pertama ada tiga aspek yang dipandang luar biasa dari segi fisika klasik. Yang pertama, bila inti atom mengalami perubahan alfa dan beta, bilangan atom Z berubah dan inti menjadi unsur yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa unsurnya berarti tidak tetap ya, meskipun mekanisme transformasinya ini tidak dikenal oleh ahli kimia. Nah, yang kedua, energi yang dikeluarkan selama peluruhan radioaktif timbul dari inti individual tanpa eksitasi eksternal. Tidak seperti radiasi atomik. Hal ini kita pahami setelah Einstein mengemukakan kesetaraan massa energi, tapi itu biasanya lebih dibahas di fisika kuantumnya. Nah, yang ketiga, bahwa peluruhan radioaktif ini merupakan proses statistik ya, yang memenuhi teori kemungkinan. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat yang terkait dalam peluruhan inti. Yang ada hanya kemungkinan persatuan waktu. Makanya nanti kita pelajari tentang paruh waktu, tentang radiometrik, terus tentang umur rata. Karena di sini biasanya yang difokuskan adalah hubungannya dengan waktu ya. Si fisika klasik ini memandang kenapa ini luar biasa, karena di fisika klasik ya kita tidak dapat menjelaskan perilaku seperti itu ya. Sedangkan di fisika kuantum dapat menjelaskan dengan baik ya. Memang di fisika klasik itu pembahasannya makro, sedangkan di fisika kuantum itu mikro yang ditinjau. Nah, di sini bisa kita lihat ada ilustrasi daya tembus zat alfa, beta, dan gamma. Di sana ada 3 materi, ada papan aluminium timbal. Dari sini kita bisa melihat
kekuatan daya tembus antara alfa, beta, dan gamma. Nah, di sini bisa kita lihat yang paling kuat daya tembusnya yaitu gamma ya, yang kedua beta, yang terakhir alfa. Bisa untuk yang gamma bisa menembus material timbal yang itu sangat kuat ya materinya. Oke, di sini akan dijelaskan pula mengenai umur waktu paruh ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum peluruhan. Kalau dilihat dari grafik, jelas bahwa proses peluruhan ini bersifat statistik eksponensial ya, yang mana jumlah inti atomnya itu untuk meluruhkan setiap saat n, yang mana bergantung pada jumlah sampel mula-mula inti induk yang kita tulis dengan N0. Selang waktu peluruhan kita tulis T, dan tetapan disintegrasi I ini bisa kita tulis N sama dengan N0 E pangkat min lambda T ya. Nah, di sini ada grafik peluruhan inti atom induk dan pertumbuhan inti atom turunan, bisa dilihat di layar. Ada hubungan antara cacah relatif terhadap waktu ya. Persamaan yang ditulis di sana N sama dengan N0 pangkat min lambda T ini memberikan gambaran bahwa jumlah inti yang tidak meluruh atau kita tulis NT di sana pada waktu T dalam peluang peluruhan persatuan waktu I dari sebuah isotop yang jumlahnya inti awalnya 0 pada saat T sama dengan 0. Nah, itu ditulis inti anak turunan. Di sana ada rumus inti induk dan inti anak ya. Nah, sekarang masuk ke waktu paruh. Nah, apa itu waktu paruh? Waktu paruh ini merupakan periode waktu di mana si jumlah cacah kan tadi peluru ya, jadi tercacah intinya. Jumlah cacah inti atom induk yang bersifat radioaktif tinggal separuh dari cacah semula. Jadi kita tulis T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Nah, adapun pada saat T itu sama dengan N T setengah, di mana N ini merupakan bilangan bulat, maka persamaan yang tadi N sama dengan N0 min lambda T ini bisa kita tulis NIT sama dengan setengah N dikalikan dengan N0. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas radioaktivitas. Nah, apa itu aktivitas? Di sini bisa kita definisikan bahwa aktivitas ini merupakan laju perubahan atau bisa didefinisikan sebagai jumlah peluruhan tiap satuan waktu. Ditulis A sama dengan dN diturunan ya, berarti persatuan waktu dNT per dt. Jadi yang tadi diturunkan kita peroleh lambda N0 E min lambda T. Nah, adapun untuk mencari aktivitas inti pada setiap saat itu sama dengan A sama dengan A0 E min lambda T. Nah, adapun satuan internasional untuk aktivitas adalah becquerel atau Becky ya. Ini satuan ini dipakai sebagai penghormatan atas jasa Henry Becquerel yang telah menemukan radioaktivitas pada tahun 1896. Definisi satu becquerel ini jika dikaitkan dengan penjelasan tadi, ini merupakan satu kejadian per sekon. Nah, selain satuan internasional, mungkin kita pernah mendengar Curie ya, mana itu merupakan satuan dari aktivitas, tapi itu kita katakanlah itu satuan tradisional, sedangkan becquerel ini satuan internasional. Nah, kita sekarang setelah mencari waktu paruh, terus mencari aktivitas, baru kita masuk ke umur rata. Nah, umur rata ini perlu dipelajari untuk menentukan umur inti atom tertentu yang
rasi ya, jadinya ditulis rata, yang mana bisa kita hitung dari 0 sampai dengan tahiga. Jadi ini biasanya digunakan untuk menganalisa fosil ya. Maka dari itu, dari tujuannya, pengertian dari umur rata ini merupakan periode waktu sejak lahir sampai mati atau habis ya. Jadi sudah tidak ada, biasanya yaitu kita mencari fosil atau batuan artefak bisa dengan menggunakan bantuan rumus yang tadi, yang waktu rata. Jika kita definisikan ulang, T sama dengan integral 0 sampai N ya, TdN per integral dN sama dengan yang tadi diintegralkan, diperolehlah 1 per lambda. Atau dalam bentuk persamaan yang identik, umur rata yang tadi dapat dituliskan dalam persamaan T sama dengan 1 per lambda atau sama dengan T setengah atau waktu paruh dibagi dengan 0,693 ya. Nah, yang terakhir ada penentuan umur radiometrik. Nah, penentuan umur radiometrik ini merupakan metode yang didasarkan pada peluruhan radioaktif yang memungkinkan untuk menentukan umur batuan dan benda yang mempunyai asal biologis. Jadi ini ada hubungannya dengan yang tadi ya, dengan umur rata. Pada penentuan umur radiometrik ini biasanya didasarkan pada kenyataan bahwa semua peluruhan radionuklida ini berlangsung dengan laju yang konstan ya, jadi tidak bergantung pada kondisi eksternal. Nah, adapun besarannya itu T sama dengan 1 per lambda dan A 0 per A. Nah, ini karena tadi disebutkan bahwa berlangsung konstan ya dalam selang waktu tertentu, jadi ada muncul lagi besaran aktivitas per setiap saat tadi. Di sana ada A0 per A.